Halo bosku, jumpa lagi dengan saya di channel Raja Gipsum. Ada request dari saudara Lukman di Palembang, Sumatera Selatan, minta dibuatkan angin-angin dua muka dengan ukuran 15 kali 30 cm. Lobster atau angin-angin dua muka biasanya dipasang pada teras rumah dan cetakan yang diminta dari bahan fiberglass. Kali ini saya akan membuat dengan teknik yang paling mudah. Semoga bermanfaat ya. Jenis lobster itu bermacam-macam. Jadi ini saya bawakan dua contoh motif lobster yang berbeda dan penempatannya pun juga berbeda. Untuk lobster yang sebelah kiri ini biasanya dipasang pada dinding luar atau outdoor. Dan bahan yang dipakai biasanya dari bahan semen dan pasir, jadi sangat tahan dengan cuaca. Sedangkan lobster yang sebelah kanan ini yang berlubang satu ya, bentuknya yang memanjang seperti ini, biasanya dipasang untuk dalam ruangan atau indoor. Lobster yang seperti ini jika dibolak-balik motifnya juga sama saja. Oke, langsung saja kita ke tutorialnya ya. Langkah pertama kita ukur dulu lebar dari pinggir ketebalan lobster. Jadi ini lebarnya 8 cm, kita bagi dua, jadi ukuran bagian as tengahnya adalah 4 cm. Setelah itu ya kita tinggal tarik aja bagian tengahnya ini, kita garis ya. Setelah itu kita balik lagi di sisi yang lain, jadi kita ukur dulu bagian as tengah, lalu kita tarik garis lagi. Oke, untuk selanjutnya siapkan potongan papan gipsum. Ini ukurannya harus lebih lebar dari ukuran lobster. Nah, jadi kita taruh di bagian tengahnya seperti ini. Lalu kita siapkan spidol dan kita beri garis pada bagian pinggir dari lobster. Kita garis dulu ya, sesuai dengan panjang dan lebar dari lobsternya. Setelah itu siapkan pisau cutter dan kita akan potong di bagian tengahnya ya. Berikutnya lobsternya ini kita masukkan ke dalam kotak papan gipsum, lalu nantinya taruh di bagian tengahnya ini ya. Jadi sekarang saya akan memanfaatkan sisa potongan papan gipsum. Saya potong-potong dulu ini ya. Potongan papan gipsum ini saya susun menjadi 3 lapis, yang nantinya dari beberapa potongan ini akan saya buat bantalan di bagian bawah dari potongan papan gipsum yang besar. Jadi tinggal kalian letakkan aja di bagian bawah seperti ini ya. Oke, untuk yang berikutnya siapkan dempul kornis. Kita akan dempul di bagian bantalan. Jadi ini saya angkat dulu papan gipsum yang besar. Jadi untuk yang bagian bantalan yang potongan ini saya beri dempul dulu. Fungsinya untuk supaya nantinya tidak bergeser. Oke, sekarang papan gipsum yang besar ini saya kembalikan lagi ke tempatnya.
Oke, untuk yang berikutnya di bagian pinggir dari lobster ini akan saya beri dempul. Jadi untuk dempul di bagian pinggir ini kalian beri sedikit kemiringan. Jadi di bagian bawahnya ini kalian beri ketebalan kurang lebih 2-3 mili. Fungsi dari kita beri dempul seperti ini nantinya ketika dibuat cetakan supaya memudahkan cara membuka cetakan fiberglass. Jadi kalian setting ya di bagian pinggirnya dengan ada sedikit kemiringan. Nah, contohnya seperti ini ya. Untuk proses dempul di bagian pinggir sudah selesai. Jadi untuk kemiringannya ini sudah bagus. Untuk mendapatkan hasil yang lebih maksimal, jadi kita akan haluskan lagi dengan cara di amplas, dikuas dengan menggunakan air. Oke, lanjut. Berikutnya kita akan setting di bagian pinggir ini. Lalu di bagian tengahnya juga akan kita tutup ya. Jadi untuk yang bagian tengah ini akan saya tutup menggunakan isolasi kertas. Jadi fungsi dari isolasi ini adalah untuk menahan supaya cairan racingnya nanti tidak sampai tembus. Untuk di bagian pinggir dari lobster kita akan beri potongan papan gipsum. Jadi ini langsung kita beri dempul saja, lalu kita tempelkan bagian pinggirnya. Jadi fungsi dari potongan papan gipsum ini untuk memberikan ketebalan pada pinggir cetakan. Selain itu juga fungsinya supaya cairan racing tidak sampai melebar. Oke, untuk yang berikutnya siapkan pelumas Miracle Gloss. Pelumas ini fungsinya supaya ketika membuka cetakan nanti bisa dibuka dengan mudah. Oleskan pelumas Miracle Gloss sebanyak 2-3 kali lapisan. Berikutnya siapkan wadah, kemudian katalis dan racing. Tahap awal membuat cetakan, lapisan pertama saya menggunakan racing dan katalis. Jadi tuangkan saja racing secukupnya dan katalis ini jangan terlalu banyak ya, ya kalian kira-kira aja. Setelah itu diaduk sampai rata. Gunakan kuas kecil untuk melapisi bagian permukaan lobster. Jadi untuk membuat cetakan lobster seperti ini tidak saya video sampai lengkap, hanya tahapan-tahapannya saja. Yang penting kalian sudah paham dengan teknis dasar membuat master untuk motif lobster. Jadi video untuk membuat cetakan ini saya percepat saja ya.
Oke bosku, untuk tahap membuat cetakan lobster sudah selesai. Kita tinggal menunggu 3-4 jam. Setelah itu ya tinggal kita buka ya. Ada tips cara membuka cetakan lobster. Caranya sangat mudah ya, tinggal kalian ketok-ketok bagian sampingnya, maka cetakan lobster bisa terbuka dengan mudah. Dan masternya pun masih bagus ini, jadi tidak ada yang rusak. Kalau kita lihat lebih dekat, cetakan yang sudah kita bikin, bagian dalamnya ini ya ada sedikit sisa-sisa gipsum yang lengket, tapi nggak masalah ya, bisa kita bersihkan. Lalu di bagian isolasi, bagian tengahnya ini akan saya lepas dulu ya. Dan di bagian pinggir cetakan ini kan ada sisa potongan papan gipsum yang lengket. Ini saya bersihkan dulu, dipotong dengan menggunakan gerinda. Untuk mendapatkan hasil cetakan yang sempurna, bagian dalam cetakan diberi air dan kemudian diamplas. Setelah dikeringkan, hasilnya seperti ini ya. Ini sudah bagus bagian dalamnya dan ini sudah siap produksi. Kita siapkan dulu beberapa roving, kemudian kita beri pelumas minyak goreng pada bagian dalam cetakan. Kita siapkan air secukupnya saja. Nah, kali ini saya menggunakan dua bahan, yaitu yang pertama adalah casting gipsum. Jadi casting gipsumnya ini kalian berikan secukupnya, lalu kita tambah dengan menggunakan bahan semen. Ini perbandingan antara gipsum dan semen adalah 1:1. Setelah itu kita aduk sampai rata ya. Setelah itu tinggal kalian tuangkan saja ke cetakan yang sudah disiapkan. Kita masukkan rovingnya. Setelah itu kita ratakan bagian atasnya. Gunakan scrub paralon untuk meratakan bagian permukaan. Kalian tunggu kurang lebih 10-15 menit. Setelah itu boleh dibuka. Teknis cara membukanya pun juga mudah. Kalian ketok-ketok bagian pinggirnya, sambil lalu cetakan ini agak dimiringkan ya. Dengan cara seperti ini maka hasil produksi lobster itu akan mudah terbuka. Sekarang kita lihat hasilnya. Kita bersihkan bagian pinggir-pinggirnya yang masih lengket supaya lebih rapi ya. Nah, hasil dari produksi lobster sudah bisa kalian lihat sendiri. Motif profilnya bagus, bagian kanan ini sudah lurus dan bagian kiri juga lurus. Dan untuk bagian sisi yang pendek ini juga lurus, sebelah kiri juga lurus. Artinya produksi lobster ini sudah berhasil ya. Oke, lanjut. Berikutnya siapkan potongan kasa nyamuk. Ukuran dari potongan kasa nyamuk ini harus lebih lebar dari lubang lobster ya, kurang lebih seperti ini ya. Setelah itu siapkan dempul kornis dan kalian berikan beberapa dempul di bagian ujung-ujungnya seperti ini. Untuk dempul di bagian tengah seperti ini, kalian juga bisa menggunakan bahan dari semen.
Setelah itu ya tinggal kalian tumpuk aja lobster yang satunya sambil kalian tekan ya. Lalu di bagian sambungan ini kalian rapikan. Pada intinya membuat lobster itu sangat mudah. Kalian cukup fokus kepada bagian sambungan ketebalan lobster. Dari situ kalian bisa menganalisa sebuah lobster itu bisa dibuat dengan bahan racing asalkan dengan metode yang sudah saya terapkan tadi di awal ya. Dan untuk cetakan ini bisa kalian produksi berulang-ulang ya, karena cetakan seperti ini sangat awet dan kuat. Untuk ketebalan dari cetakan ini juga sangat lumayan ya, 1 cm itu sudah cukup tebal untuk cetakan lobster. Kalian juga bisa menambahkan cetakan yang baru untuk produksi dalam jumlah yang lebih banyak. Kalian bisa menggunakan mal dari lobster yang kita bikin di awal tadi. Ini kan masih bisa dipakai lagi nih. Nah, silakan kalian bikin lagi sesuai dengan ukuran, dan kalian juga bisa berinovasi ya dengan motif lobster yang lainnya. Silakan kalian kembangkan dengan mencoba lobster yang ada di pasaran. Pastinya lain motif, lain tekniknya. Oke bosku, untuk tutorial membuat lobster sudah selesai dan hasilnya mantap. Terima kasih sudah menonton video ini. Jika kalian suka, bantu tekan like. Dan bagi kalian yang menonton video ini tapi belum subscribe, subscribe dulu ya. Dan aktifkan juga notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan dengan upload video saya yang terbaru. Bagikan juga video ini kepada rekan atau saudara kalian melalui media sosial yang kalian miliki, supaya kalian juga mendapatkan amal jariah yang tiada putusnya. Yang mau coret-coret, ketik saja ya di kolom komentar. Terus berkarya, berpikir positif, salam hangat untuk keluarga, dan tetap semangat. Sampai ketemu lagi di video yang akan datang.